Assalamualaikum Anda semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan pertama kita pada semester 2 ini, sebelum memulaikan pelajaran, Ibu harap kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan ketua. Siap, Bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Beri salam pada ibu guru. Hormat, Bro. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih pada ketua sudah memimpin doanya pada pertemuan kita pada hari ini. Sebelum Ibu memulaikan pelajaran, Ibu ambil absen dulu ya. Gilang Yonas Putra, Ibu. Delsi, Ferniza Zunita, Ulya Amara, Sarifa Olivia, Denis Wira Suhendar, Ibu. Suci Fitri Rahmadani, Dayanti Dinda Putri, Narfiza Erlina, Nur Keisha, Nur Anissa Fadila, Ameliza Saputri, Adam Al Kudri. Ibu. Ada yang sakit? Tidak Ada, berarti sehat semua ya? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat. Nah, sekarang adalah pertemuan pertama kita pada semester 2. Kemarin kita sudah beberapa kali pertemuan pada semester 1 dan sudah mengikuti ujian. Gimana ujiannya kemarin? Alhamdulillah ya, sesuai dengan hasil kita masing-masing. Kalau kita belajar maka hasilnya bagus. Kalau kita nggak belajar hasilnya bagus. Nah, pelajaran kita pada
pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini yang pertama, coba baca. Membaca ayat tafsir Quran surat Al-Isra ayat kedua serta hadis tentang menghindari pergaulan bebas. Bagus, lanjut yang kedua. Menghafalkan dengan pasti dan lancar Quran surat Al-Isra ayat 32 serta hadis tentang menghindari pergaulan bebas. Nah, yang ketiga. Peserta didik dapat mengidentifikasi hukum tajwid Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32 serta hadis tentang menghindari pergaulan bebas. Yang terakhir. Peserta didik dapat menganalisis sisi kandungan Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32 serta hadis tentang menghindari pergaulan bebas. Nah, jadi untuk materi kita tentang larangan pergaulan bebas ini ada 4 tujuan. Setelah Ibu berikan materi nanti, semoga anak-anak semuanya bisa mencapai tujuan pembelajaran dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut lagi materi kita. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau bertanya tentang pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Apa? Pergaulan bebas, siapa yang bisa jawab? Pergaulan bebas itu dalam secara logikanya saja pergaulan yang tidak memiliki aturan. Nah, pergaulan bebas ini beriringan dengan zina. Apa itu zina? Perbuatan keji. Hah? Perbuatan keji. Perbuatan keji, ada yang lain? Perbuatan buruk. Nah, bagus. Kita beri aplaus untuk teman kita yang menjawab. Nah, sedikit Ibu jelaskan yang dimaksud dengan zina tersebut hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Apalagi? Yang melampaui batas dan ketentuan tertentu. Contohnya hubungan suami istri. Itu yang dimaksud dengan zina. Nah, zina tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat berapa? 32. Bagus. Zina itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin, ini kan Ibu bagikan kelompok 3 nih. Ibu ingin satu kelompok mewakili untuk membaca Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Silakan dulu yang mewakili dari kelompok 1. Zina
baca juga satu persatu dan juga secara bersama Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang menjelaskan tentang zina, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, sebelum Ibu lanjutkan materi supaya kita agak fresh, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking kita kayak gini. Apabila Ibu katakan nanti tepuk tangan 3, jadi Anda tepuk tangannya 3 kali. Udah paham kan? Sudah. Kita mulai 1, 2, 3, tepuk tangan 2. Ada yang berlebih? Pas. 3. Ternyata ada yang tidak fokus atau kurang fokus. Tepuk 1, 2, tepuk 3. 1, 2. Masih ada juga yang kurang fokus. Kenapa Anda tidak fokus? Kurang tidur? Ya. Jadi itu tadi untuk menguji kita supaya lebih fokus dan lebih semangat lagi pembelajaran kita. Kita lanjut. Kita lanjut lagi materi kita. Nah, pada kali ini di materi pergaulan bebas ini kan kita membahas Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tajwid. Nah, sebelum Ibu jelaskan itu ada beberapa macam hukum tajwid. Ibu mau tanya dulu, apa itu tajwid? Apa itu tajwid? Oh ya, lupa, Ibu belum membagikan LKPD-nya, maaf ya. Ini Ibu bagikan. Sudah? Dah. Ibu mau bertanya lanjut lagi ya. Apa itu tajwid? Hukum bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Hukum bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, di dalam mempelajari tajwid itu ada hukumnya. Apa hukum kalau kita mempelajari tajwid tersebut? Fardu kifayah, sama dengan halnya kita
hukumnya ikfa dibaca dengung. Nah, selanjutnya ada izhar. Apa itu izhar? Apa itu izhar, Ananda? Jelas, bagus. Izhar itu jelas. Huruf izhar ada berapa? Bagus, ada 6. Yang pertama ada huruf alif, ada selanjutnya ada ain, ada selanjutnya yang terakhir hamzah. Jadi huruf izhar itu ada 6. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas. Apa contohnya? Apa contohnya? Minha. Nah, jadi di mana letak izharnya? Nun mati bertemu. Bagus, kasih lagi hapus untuk temannya. Nun mati bertemu ha, jadi dibaca jelas, tidak ada dengungnya. Minha ya, minha. Udah paham? Lanjut. Kita ke idgham bihunah. Huruf idgham bihunah itu ada berapa? 4. Yang pertama mim. Yang kedua nun. Yang keempat ya. Bagus, ada 4. Mim, nun, waw, ya. Bu, bagaimana contoh idgham bihunah itu, Bu? Siapa yang bisa kasih contoh? Halo Ananda ya, terus Mayakulu berarti nun mati bertemu ya. Ini huruf ya. Maka bunyinya itu kita memasukkan huruf ya, bukan man ya, bacanya maya. Paham? Kita lanjut Ananda. Kita lanjut lagi ke idgham bilaguna. Nah, dia sama-sama gunah ya. Yang kalau ada bila berarti itu tanpa. Kalau idgham bigunah itu memakai dengung. Kalau bilaguna itu tanpa dengung. Jadi idgham bilaguna itu tidak memakai dengung. Ada berapa huruf idgham bilaguna? 2. Apa itu huruf idgham bilaguna? Lam. Satu lagi lam dan ro. Contohnya siapa yang bisa kasih contoh? Ibu yang kasih contoh? Ya. Contohnya mirabbikum. Bu, yang mana idgham bilagunahnya, Bu? Nun mati bertemu huruf ro. Bagus, nun mati bertemu dengan huruf ro. Itu hukumnya idgham bilagunah. Lanjut lagi ke ikhla. Bu, apa itu ikhla, Bu? Siapa yang bisa jawab? Nun mati dengan huruf ba. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya contohnya Pak, ambiuni. Berarti nun mati bertemu ba, bukan anbiuni ya, berarti ambiuni. Kalau huruf a ambiuni itu ikhlas. Nah, kita lanjut lagi ke qalqalah. Pernah dengar istilah qalqalah? Pernah? Qalqalah itu ada berapa? 2. Kapan kita mendengar qalqalah itu? Bisa kita mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama qalqalah apa? Surah. Yang kedua qalqalah kubra. Bagus. Nah, sekarang apa itu yang maksud dengan
dengan qalqalah sugra Qalqalah yang berada di tengah kalimat atau di awal kalimat. Berarti qalqalah sugra itu qalqalah kecil, sama halnya dengan kiamat ya. Kiamat itu ada juga dua, kiamat sugra dan kiamat kubra. Kalau qalqalah sugra itu qalqalah yang terdapat di awal kalimat atau di tengah kalimat. Boleh juga dengan istilah terdapat di awal bacaan atau di tengah-tengah bacaan. Siapa bisa kasih contohnya? Tadi di dalam surat Al-Isra ayat 32. Apa bunyinya Nanda? Jadi qalqalahnya itu terdapat di awal bacaan atau di awal kalimat. Nah, selanjutnya qalqalah kubra. Apa itu qalqalah kubra? Terdapat di akhir kalimat atau di akhir bacaan. Siapa yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa? Di dalam surat Al-Ikhlas itu ada itu. Al-Ikhlas. Al-Falaq ada juga. Coba siapa yang bisa kasih contoh? Yang bisa kasih contoh? Coba sayang. Hilal haqq. Bagus. Kita kasih apel dulu. Hilal haqq. Itu haknya terdapat di akhir bacaan atau di akhir kalimat. Sekarang Ibu kasih satu contoh. Terdapat di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu ahad itu di akhir bacaan. Ada juga di surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi setiap hukum bacaan atau tajwid itu banyak terdapatnya di dalam Al-Qur'an. Kalau kita mempelajari tajwid itu berarti kita mempelajari sesuatu hal yang ada semuanya di dalam Al-Qur'an. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tentang tajwid sudah paham? Tentang surat Al-Isra tadi tentang zina sudah paham? Tadi zina perbuatan yang buruk ataupun sesuatu hubungan terlarang yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Nah, kita lanjut. Iya. Lanjut. Nah, ini ada isi kandungannya. Isi kandungan tentang surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama apa bacanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mendekati zina. Artinya semua perbuatan yang dapat menjadi
persentasenya ke depan tentang hasil diskusinya. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firza dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum tajwid dari Quran surah Al-Isra ayat 32, yaitu ada kalimat wala taqrabu, yaitu terdapat hukum tajwidnya qala surah pada huruf kaf berharakat sukun di tengah kata atau di tengah kalimat. Lalu wasa'a, yaitu mad wajib mustahil, yaitu ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Fahisatan, yaitu terdapat mad tabi'i ada harakat fathah yang diikuti oleh huruf alif. Isi kandungan yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, yaitu pertama mendapatkan perbuatan zina merupakan suatu dosa besar karena pelakunya akan dua, mendapatkan hisab yang buruk, yaitu pada saat yaumul hisab para pelaku zina akan menyesali perbuatannya. Manalangkah kepada mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa zina yang pernah mereka lakukan. Selanjutnya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pelaku zina akan mendapatkan siksa yang berat dan pedih kelak di akhirat. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Kalau ada dan salah dan akalnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil presentasi dari salah satu kelompok teman kita. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi dari presentasi tersebut. Ya, boleh. Sebutkan salah satu contoh mad tabi'i dan menjelaskan. Ya, itu tadi merupakan satu pertanyaan ya. Sebutkan Satu contoh mad tabi'i. satu contoh mad tabi'i. Kita tampung atau langsung kita jawab? Langsung jawab ya, boleh langsung dijawab oleh kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contohnya, Fahisa, yaitu mad tabi'i. Keterangannya ada harakat fathah yang diikuti oleh alif. Kalau jawabannya bisa diterima? Bisa. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaannya? Silakan Ananda. Pada isi kandungan terdapat dampak sosial. Bisakah kelompok 1 menjelaskan apa maksud dampak sosial? Pak Sofia. Baiklah, kami akan menjawab dari kelompok 2. Dampak sosial adalah zina tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, menciptakan masalah moral dan sosial. Baik, jawaban kami bisa diterima. Dan alhamdulillah berarti bisa diterima semuanya. Nah, bagaimana dengan materi dari awal tadi Ibu jelaskan tentang Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang zina. Ada yang bertanya? Sudah paham Anda semuanya? Sudah paham. Nah, kalau Anda semua sudah paham, Ibu boleh
memiliki banyak kerugian baik pada diri kita maupun pada orang lain dan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi hal tersebut